Baik, untuk market review seperti biasa ya. Saya akan berikan peluang-peluang prediksi dan analisa dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental ya. Yang bisa kalian forward ke calon nasabah kalian atau ke nasabah kalian. Dan apabila kalian bisa forward, saya jamin closing akan sangat mudah. Amin. Karena kenapa? Track record prediksi saya utarakan di atas 80% betul, valid. Mantap. Oke. Yang pertama, sentimen market masih belum berubah, tapi sangat drastis. Karena kenapa? Tengah malam tadi ada agenda pernyataan dari Ketua Bank Sentral Amerika, Jerome Powell. Ya, ini kita kupas lebih detail. Sebelumnya, perang tarif antara Amerika dengan China yang selama awal pekan kemarin masih berada di level 145% untuk China, dan China membalas 125%. Namun mengejutkan, seperti yang sudah saya share di grup, Trump kembali mengenakan tarif terhadap China sebesar 245%. WOW, wow. Dan China belum melakukan serangan balik, tapi Menteri Keuangan China dan Menteri Luar Negeri China mengatakan kami tidak takut perang. Ini sinyal bahwa China akan lebih agresif menyerang Amerika mengenai perang tarif. Dan bisa diprediksi China akan kembali mengenakan lebih besar daripada Amerika. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Dan pernyataan Powell tengah malam tadi mengatakan bahwa imbas kenaikan tarif yang sangat tinggi yang diberlakukan oleh Trump terhadap negara-negara lain yang mengimpor barang-barang ke Amerika membuat Powell bingung. Kenapa bingung? Beliau mengatakan bahwa imbas tarif yang sangat tinggi membingungkan langkah kebijakan yang akan diambil oleh Powell. Beliau mengatakan dengan naikkan tarif memicu kenaikan inflasi dan menekan lapangan pekerjaan dan menghambat roda pertumbuhan ekonomi Amerika. Ini yang dinilai sikap dari Bank Sentral Amerika cukup dovish. Ya. Lalu beberapa rilis data seperti kemarin ada retail sales dan core retail sales. Meskipun untuk yang core-nya dirilisnya lebih tinggi daripada prediksi, namun lebih rendah dari data sebelumnya. Sedangkan untuk retail sales-nya good, baik dari data sebelumnya maupun dari prediksi, namun tidak membuat pergerakan mata uang Amerika bergeming. Dolar Amerika masih berada di dalam tekanan. Pelemahan dolar karena apa? Yang tadi saya katakan, kekhawatiran perang tarif memicu perang dagang global semakin menekan pergerakan dari dolar Amerika. Pelemahan dolar Amerika kita juga bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY. Kemarin masih berada di level 9981. Pagi ini anjlok dia ke level 9950. Secara teknikal, potensi pergerakan dari dolar Amerika masih akan tertekan. Diprediksi akan mencoba ke level 9850 sampai dengan level 97. Nanti malam akan ada rilis data unemployment claim, ya, data pengangguran mingguan yang diprediksi bad for dolar Amerika. Dari sebelumnya 223.000 diprediksi meningkat menjadi 225.000. Ya, itu kondisi dolar Amerika plus sentimen market yang berkembang saat ini. Lalu bagaimana hubungannya terhadap pergerakan market? Yang pertama, gold, emas. Kemarin saya memastikan level 3325. Ya, ternyata break dia. Kemarin tertinggi berada di level 3.342. Low-nya 3.229. Pergerakannya sekitar 113 poin. Dan tadi opennya gap up. Mencerna apa? Yang tadi saya katakan, imbas Trump kembali membakar 245%. Saya informasikan juga di grup, potensi 3.500 sampai dengan level 3.700 di depan mata. Kalau teman-teman perhatikan, yang awalnya pergerakan market sekitar 100 poin mungkin bisa terjadi belum tentu sebulan sekali. Tapi hari ini atau saat ini pergerakan 100 poin itu seperti harian. All time high seperti harian high-nya. Sangat mudah di break. Sekali lagi saya katakan, kalau entry posisi sell jangan coba-coba kecuali uangnya unlimited. Ya, doa yang banyak nggak cukup. Top up yang banyak belum tentu.
Karena kenapa? Kontra the trend. Harusnya adalah follow the trend. Oke. Untuk di hari ini saya prediksi pergerakan harga emas masih akan berpotensi naik. Jadi kalau teman-teman perhatikan sudah menyentuh level 75 ya. 3.375. Potensi 3.400 kepleset sampai dia. Dan saya ingatkan, besok adalah Good Friday. Dan market gold tutup, Jumat tutup, Sabtu tutup, Minggu tutup, dan saya pastikan Senin gap up. Antisipasi. Kalau masih ada posisi hari ini, antisipasi. Amannya boleh locking atau kalian tahu akan seperti apa. Dan saya prediksi gap up nanti di hari Senin bisa lebih dari 50 poin. Karena saya yakini China akan melakukan serangan balik terhadap Amerika. Antisipasi. Ya, makanya level 3.400 sampai dengan level 3.500 bisa terjadi di pekan depan. Oke, itu untuk kenaikannya. Penurunannya tidak akan terlalu jauh. Meskipun saat ini terjadi koreksi, sering saya informasikan ke teman-teman, apabila terjadi koreksi, itu momen untuk buy forever. Ya, target profitnya lebih besar, minimal 10 poin. 10, 20 sampai dengan bahkan 50 poin untuk pergerakan harga emas. Ya, penurunan hari ini dia paling jauh ke support level psikologisnya di level 3.300. Dan kalau saya prediksi level tersebut sangat sulit untuk disentuh. Karena kenapa? Saat ini berlomba-lomba di dalam negeri saja untuk emas kepingan sulit didapatkan sekarang. Ya, pasti hal tersebut juga dilakukan oleh para pelaku pasar di luar sana. Berburu aset emas atau aset safe haven, yaitu gold. Oke, itu untuk pergerakan harga gold yang saya prediksi masih berpotensi bullish, trend bullish. Oke, untuk emas. Lalu untuk minyak mulai bergerak naik dia. Karena kenapa? Amerika sudah mulai membatasi produksi dari Iran imbas persetujuan atau perjanjian masalah senjata nuklir yang pertama. Yang kedua, OPEC juga sudah mulai membatasi produksi dari Irak dan Kazakhstan. Jadi di satu sisi pasokan sudah mulai terbatas, sedangkan permintaan sedikit demi sedikit sudah mulai meningkat. Ini yang membuat harga minyak melonjak naik, meskipun masih berada di level 60 sampai dengan level 61. Ya. Pada 2 hari lalu, rilis data cadangan minyak mentah Amerika ini menurun. Ini semakin membuat harga minyak melonjak naik. Tapi sekali lagi saya katakan, tren penurunan harga minyak masih berpeluang terjadi. Oke, kita beralih ke mata uang. Ya, pagi tadi, tepat di jam 8:30 ada rilis data sektor ketenagakerjaan Australia, yaitu employment change dan employment rate. Keduanya dirilisnya good for Aussie. Aussie terus melanjutkan penguatannya. Ya, saat ini sudah berada di level 0,63. Peluang pergerakan Aussie akan mencoba ke level 0,6450. Karena kenapa? Keterbatasan Aussie juga masih karena kenapa? China sudah dibebankan 245%. Jadi masih wait and see, terbatas penguatan dari Aussie. Ya, meskipun dolar Amerika masih berada di dalam tekanan. Euro nanti malam jam 7.15 akan ada agenda Bank Sentral Eropa yang diprediksi akan memangkas tingkat suku bunga sebesar 25 basis point. Saat ini suku bunga Eropa adalah 2,65, diprediksi akan dipangkas menjadi 2,4%. Jika dirilis sesuai dengan ekspektasi, maka euro akan melemah terbatas. Karena kenapa? Imbas sentimen market yang tadi sudah saya katakan, plus pelemahan dolar Amerika membuat terbatasnya pelemahan euro. Karena saat ini para pelaku pasar lebih comfort atau lebih nyaman ke mata uang euro dan yen. Yen terus menguat dia. Saat ini sudah menyentuh level 141. Potensinya dia akan break level 140. Terlebih apabila China sudah melakukan serangan balik, maka potensi pergerakan yen berada di bawah level 140, bisa level 139 sampai dengan level 138. Pound sterling, ya, kemarin rilis data inflasi Inggris turun, ya, dari 2,8 turun menjadi 2,6. Ini membuat para pelaku pasar memprediksi bahwa bulan depan ekspektasi Bank Sentral Inggris akan memangkas tingkat suku bunga sebesar 25 basis point bisa terjadi kenyataan. Harusnya ini dovish untuk pound sterling.
Tapi imbas sentimen market yang tadi saya katakan, plus dolar Amerika yang semakin melemah, membuat pound sterling juga diburu oleh para pelaku pasar. Saat ini sudah berada dalam 1.3200. Potensinya akan terus naik atau menguat untuk pound sterling terhadap dolar menuju ke level 1.3500 sampai dengan level 1.3700 untuk pound sterling. Lalu nilai saham Amerika kemarin seluruhnya anjlok. Imbas apa? Perang tarif, terutama untuk sektor teknologi. Karena kenapa? Nvidia kemarin menderita kerugian sebesar 5,5 miliar US dollar. Imbas apa? Semiconductor chip yang diimpor dari China sudah mulai dibatasi oleh China. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya pemerintah China sudah mulai membatasi pembelian Boeing. Jadi bisa dikatakan perusahaan-perusahaan besar yang di Amerika bergejolak dia menuju ke resesi global. Sebelumnya Tesla juga seperti itu. Karena kenapa? Tesla sudah membangun pabriknya di China. Saat ini sudah mulai membatasi tipe-tipe mobil listriknya. Dow Jones Industrial Average itu turun 1,7%, S&P 2,84%, dan Nasdaq 3,24%. Potensi pergerakan indeks saham Amerika hari ini akan menderita kerugian lebih lanjut. Ditambah lagi libur yang tadi saya katakan hari Jumat besok. Sekali lagi saya katakan ke teman-teman, antisipasi. Nikkei dan Hang Seng. Nikkei bergerak turun dia. Karena kenapa? Penguatan dari mata uang yen. Ya. Lalu untuk Hang Seng masih berada di level 21.000. Potensi pergerakan Hang Seng berpeluang anjlok kembali imbas kembalinya tarif yang lebih besar dari Amerika terhadap China. Ya, oke. Dan di malam kita akan kembali mengadakan webinar plus live trading mengenai rilis data jobless claim, dan pastinya kita akan bahas mengenai sentimen market yang berkembang saat ini. Linknya seperti biasa nanti akan saya share di grup. Baik, untuk market review saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanyakan silakan.